Hari ini Anda sedang mencari kesibukan, hari ini Anda sedang mencari sebuah pekerjaan, hari ini Anda sedang di PHK, hari ini Anda sedang bingung mau ngapain. Saya punya good news buat Anda, ada sebuah profesi, ada sebuah bisnis yang menarik sekali. Menariknya apa? Karena bisnis ini satu, nyaris tanpa modal. Saya ngomongin bisnis loh teman-teman, bukan pekerjaan. Namanya bisnis pasti harus pakai modal. Ini nyaris tidak pakai modal. Yang menarik kedua adalah bisnis ini sangat rendah sekali tingkat resikonya. Ketika Anda memulai sebuah bisnis, resiko itu besar. Tapi yang saya mau ceritakan kepada teman-teman, ini resikonya sangat rendah. Yang ketiga, bisnis ini dalam kondisi sekarang yang sangat booming. Nah, apa bisnisnya? Agen properti. Ya, bisnisnya adalah agen properti. Kita akan bahas yuk 3 hal yang tadi. Low cost, low risk, dan properti dalam kondisi yang booming. Nanti teman-teman cerna sendiri, teman-teman pikirkan sendiri, apakah benarkah yang saya omongkan? Kalau benar, saya tunggu Anda menjadi seorang agen properti. Oke, yang pertama low cost. Apa yang dibutuhkan seorang agen properti? Nyaris teman-teman nggak harus punya modal. Yang teman-teman butuhkan hanya bensin untuk datang ke kantor, bensin untuk ngajak orang showing, nomor telepon atau kuota untuk WA, untuk chat, that's it. Nggak ada lagi, ya kan? Low risk. Apa sih resikonya? Kalau Anda membangun sebuah perumahan atau Anda membangun sebuah bisnis, ada yang namanya inventory. Kalau barang itu nggak laku, inventory itu tetap harus Anda bayar, bukan? Inventory itu makin hari makin berkurang kualitasnya. Di bisnis ini Anda tidak punya inventory. Inventory-nya dimiliki sama pemilik unit. Jadi risikonya sangat rendah sekali. Nah, yang menarik yang saya mau cerita teman-teman, properti dalam kondisi booming. Tentu teman-teman bertanya, benarkah booming? Hari ini COVID saja belum selesai. Kita akan menghadapi gelombang keempat. Hari ini di mana-mana kita masih mendengar ada PHK dan banyak hal lainnya. Benarkah properti masih booming? Nah, teman-teman ada 4 indikator properti itu sedang booming. Teman-teman bisa search di Google, tapi sekilasnya adalah ini. Yang pertama adalah inflasi. Teman-teman coba cek, inflasi di seluruh dunia trennya naik. Inflasi di negara Asia trennya naik. Inflasi di negara G20 trennya naik. Inflasi di negara Eropa trennya naik. Artinya makin hari kemungkinan besar inflasi itu belum selesai. Makin hari inflasi itu bisa makin bertambah. Nah, kalau inflasi bertambah, the best investment teman-teman cuma 2. Gold dan properti. Artinya pada saat inflasi yang semakin hari semakin naik, kemungkinan besar orang-orang akan memindahkan aset mereka untuk mempertahankan kekayaannya ke properti. Dan timingnya sekarang, bukan? Teman-teman bisa search, nanti teman-teman bisa lihat data yang saya tunjukin ini, semua inflasi trennya naik. Kedua, teman-teman, ketika properti booming diawali biasanya banyak likuiditas yang beredar di masyarakat. Banyak uang yang beredar di masyarakat. Nah, teman-teman, hari ini gimana beli minyak goreng mahal? Gimana beli cabai mahal? Gimana beli barang-barang menjadi naik? Kita merasa barang-barang naik. Tapi ada satu pihak lain, mendadak pengusaha-pengusaha sawit, pengusaha batu bara, mendadak mereka mendapatkan profit yang lebih besar daripada sebelumnya. Mendadak mereka mendapatkan uang lebih banyak daripada sebelumnya, bukan? Nah, kalau begitu, mau dikemanakan uang mereka? Disimpan di bank? Saya nggak berpikir mereka menyimpan 100% keuntungannya ke bank. Kemungkinan besar, mereka akan memindahkan kembali ke propertinya. Kemungkinan besar, uang yang mereka punya akan disimpan di properti kembali. Sudah 2 ya, inflasi dan likuiditas banyak. Yang ketiga adalah, teman-teman, salah satu ciri properti booming, suku bunga bank turun. Ketika suku bunga bank turun, orang udah tidak terlalu tertarik nyimpen di bank, lebih baik uangnya diputarkan ke usaha atau membeli aset properti. Dan hari ini fenomena itu terjadi. KPR bank di bawah 5, kebanyakan di bawah 5. Beberapa waktu lalu BI mengetok palu tidak menaikkan kembali suku bunganya. Artinya dalam waktu beberapa bulan suku bunga tetap dalam keadaan rendah. Hari ini mau bisnis, resiko loh ya. Siap-siap apakah ada PPKM berikutnya, kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita pindahkan uang ke bank,
dengan suku bunga yang rendah, ini bukankah kesempatan untuk membeli properti? Dengan bunga yang rendah yang bukan mungkin, teman-teman cek sepanjang sejarah, baru tahun-tahun sekarang bunganya paling rendah. Oke. Yang keempat adalah resesi. Ini yang ngeri banget teman-teman, dan resesinya terjadi di pusat ekonomi dunia, di mana itu? Amerika. Ya, ketika resesi itu terjadi di Amerika, maka seluruh dunia akan merasakan dampak dan efeknya. Dan paling gampang, teman-teman, kalau mau lihat resesi, gampang kelihatannya di apa? Suku bunga Amerika naik apa turun. Dan saya punya datanya, teman-teman bisa lihat, suku bunganya naik. Artinya, Amerika dalam kondisi sedang resesi yang entah sampai kapan akan berakhir. Nah, kalau beginian, the best resesi, ya ke properti lah. Dan teman-teman perhatikan, sejarah selalu berulang. 2-3 tahun setelah resesi, biasanya properti Indonesia meledak, booming. Tahun 98, ketika terjadi krisis dan resesi di mana-mana, apa yang terjadi ketika tahun 2000-an? Mendadak mall berdiri di mana-mana. Hampir di setiap lokasi berdiri mall baru. Tahun 2008, ketika Amerika mengalami subprime mortgage, apa yang terjadi di 2010? Mendadak apartemen berdiri di mana-mana. Hampir di semua kota, apartemen bertumbuhan. Hari ini sedang terjadi resesi. Hari ini diperberat dengan perang Rusia dan Ukraina. Saya tidak tahu dampak resesi seperti apa. Tapi, kalau kita berkaca kepada sejarah dan kita melihat parameter yang beberapa yang disebut di atas, mestinya sekarang kita menikmati properti yang sedang menuju semakin hari semakin booming. So, teman-teman, back to pertanyaan di atas di awal. Jadi pekerjaan apa dong yang low risk, low cost, dan prospeknya booming? Kalau saya mau menjawab, the one and the only agen properti. So, hari ini teman-teman, kalau teman-teman sedang bingung mau mencari pekerjaan apa, mencari bisnis apa, segera mikirkan untuk menjadi seorang agen properti. Kalau teman-teman mau bertanya, please DM saya. Ada nomor di bawah ini, kita akan ngobrol, kita akan diskusi, saya akan jelaskan bahwa ada potensi yang lebih gila lagi yang bisa kita nikmati selama 3 tahun ke depan.